Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41. Keluaran pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41. Mengenai pakaian imam. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang kedua. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Renungan hari ini berjudul Proyek Gaun Merah, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, proyek Gaun Merah digagas oleh seniman Inggris Christy McLeod dan telah dipamerkan dalam berbagai museum dan galeri di seluruh dunia. Selama 13 tahun, 84 potong sutra berwarna merah anggur diedarkan di seluruh dunia untuk disulam oleh lebih dari 300 wanita dan beberapa orang pria. Potongan-potongan tersebut kemudian dirangkai menjadi sehelai gaun. Dengan membawa kisah dari setiap seniman yang berkontribusi, banyak dari mereka miskin dan terpinggirkan. Seperti halnya gaun merah tadi, pakaian yang dikenakan oleh Harun dan keturunannya dibuat oleh banyak orang ahli. Perintah Allah untuk pakaian imam mencakup hal-hal detail yang menceritakan kisah bangsa Israel, termasuk ukiran nama suku-sukunya di atas permata krisopras yang akan diletakkan di bahu para imam sebagai tanda peringatan di hadapan Tuhan.
kemeja, ikat pinggang bersulam, dan destar, yakni ikat kepala, menjadi perhiasan kemuliaan bagi para imam saat mereka melayani Allah dan memimpin umat dalam ibadah. Sebagai orang percaya dalam perjanjian yang baru, kita semua adalah imam-imam yang kudus, yang melayani Allah dan memimpin satu sama lain dalam ibadah. Kita bisa baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima dan juga ayat yang kesembilan. Yesus adalah imam besar kita yang agung. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Meski kita tidak mengenakan pakaian tertentu yang memperlihatkan diri kita sebagai imam, tetapi dengan pertolongannya, kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sahabat ODB, atribut mana saja dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 yang paling perlu Anda kenakan hari ini? Lalu bagaimana lagi cara Allah memperlengkapi Anda untuk melayaninya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kenakanlah padaku belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin.